Salam Patunggilan. Kami segenap Majelis GKJW Melaten mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Ibadah pada minggu hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anggrani Mahardini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dipersilakan berdiri. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan ketiga. Hari Minggu, hari yang mulia. Umat milik Tuhan, mari saat ini dengan rasa syukur kita membangun persekutuan di hadapan Tuhan, dan mari dengan hati yang tertuju kepada Tuhan kita mengaku yang demikian. Pertolongan di hidup kita adalah dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta dan isinya, yang senantiasa memelihara hidup ciptaannya dan yang kasih setianya kekal sepanjang masa. Anugerah dan salam yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya beserta saudara. Amin. Disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, menurut saudara, apa harta paling berharga di dunia ini? Kepemilikan apa yang paling penting atau yang paling berarti semasa kita hidup? Apabila pertanyaan ini dilontarkan kepada panjenengan semua, tentu kita memiliki jawaban yang beragam dari pertanyaan tersebut. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, sebagai orang beriman, sebagai umat percaya, harta yang paling berharga adalah ketika kita memiliki Kristus Yesus di dalam hidup kita. Segala yang ada di dunia ini akan berlalu. Bahkan apa yang menjadi milik kita secara duniawi ini akan berlalu. Namun kasih yang terwujud dalam karya keselamatan Tuhan Yesus adalah kekal selamanya. Berbahagialah setiap kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang senantiasa menggenggam Kristus Yesus Sang Juru Selamat itu di dalam hidupnya. Seperti yang dituangkan di dalam pujian yang akan kita nyanyikan bersama saat ini, Kidung Jemaat 392, kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua, Ku Berbahagia.
Dengan kerendahan hati kita akan bersama-sama mendengar Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya pada saat ini. Maka mari saat ini kita masuk di dalam doa memohon terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan, untuk waktu, untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada saat ini, sehingga kami anak-anak-Mu dapat membangun persekutuan dengan Engkau pada minggu ini. Bapa, kami bersama akan merenungkan firman Tuhan saat ini, maka kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi kami dengan Roh Kudus dan menolong kami agar kami dengan keberadaan diri kami yang terbatas ini, kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadikan diri kami, hati kami sebagai tanah yang subur, yang menjadi sarana firman Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap untuk merenungkannya dan juga menghidupinya. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 laba talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia pada perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai
kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Yang berbahagia adalah setiap umat Tuhan yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Salam sejahtera di dalam Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang ada di rumah. Mari saat ini saya mengajak panjenengan semua di dalam doa kita setiap hari. Kita mendoakan supaya persiapan ibadah new normal di gedung gereja kita dapat segera terlaksana. Perlu kita pahami bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak bahwa hal ini dapat terlaksana dengan baik ketika kita tetap taat pada protokol kesehatan yang menjadi anjuran pemerintah. Ketika nanti kita beribadah kembali dalam suasana ibadah new normal, ada hal-hal yang perlu tetap kita taati bersama. Berkaitan dengan tata cara ibadah, demikian juga kita perlu mengerti dan memahami bahwa ada kategori yang dikatakan rentan yang memang dihimbau untuk tetap beribadah di rumah terlebih dahulu. Kita mengikuti proses ini sebagai wujud kasih Tuhan kepada kita melalui gereja, agar setiap orang yang berada dalam kondisi yang beresiko itu tetap dalam keadaan yang aman. Kita percaya bahwa kita mampu untuk menjaga tubuh pemberian Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan cara, dengan tindakan, dengan aksi yang bijaksana, termasuk menjaga diri kita terlebih dahulu bagi yang beresiko untuk tidak mengambil resiko. Menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan apapun itu. Kesehatan, tubuh, pekerjaan, keluarga, atau apapun itu supaya kita jaga, kita kelola, kita kembangkan dengan baik. Karena ketika Tuhan mempercayakan kepada kita, apapun itu kepercayaan itu sebenarnya adalah sebuah wujud kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Hal ini tentu sejalan Bapak, Ibu, dan Saudara dengan apa yang menjadi firman Tuhan kita pada saat ini. Sebuah firman mengenai bagaimana kepercayaan itu perlu dijaga, tidak disia-siakan, apalagi dirusak. Nah, ketika kita bersama-sama tadi sudah membaca firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30, beberapa dari kita, beberapa tentu pasti berfokus pada nilai atau nominal benda yang dipercayakan kepada hamba-hambanya itu. Ada 5, ada 2, dan ada 1 talenta. Namun, ya bisa boleh kita berfokus pada 5 talenta yang ditambah jadi 5, 2 talenta yang ditambah 2 juga, tetapi 1 talenta yang tidak dikembangkan. Tetapi mari kita melihat dengan lingkup yang lebih luas Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa sebenarnya di balik nominal-nominal itu tadi, nominal-nominal talenta itu tadi, ada yang perlu kita garis bawahi, kepercayaan yang sedang diberikan Tuhan kepada hambanya. Dan kepercayaan itu sendiri sebenarnya lebih mahal, lebih berharga, lebih bernilai daripada nilai benda itu sendiri. Kepercayaan itu lebih mahal, lebih berharga, lebih bernilai dari nilai barang itu sendiri. Cuma 5, cuma 2, dan cuma 1. Tapi sebenarnya kepercayaan itu lebih berharga dari itu. Dalam bahasa sederhana,
Itu bukan soal berapa talentanya, melainkan sebenarnya betapa percayanya tuannya kepada sang hamba, sehingga dia mempercayakan hartanya kepada sang hamba untuk dikelola, untuk dikembangkan, untuk dijadikan sesuatu yang lebih berharga di tangan sang hamba itu. Orang dengan satu talenta yang tidak mengembangkan talenta itu tidak bisa melihat kasih, tidak bisa melihat kepercayaan Tuhan yang melampaui nilai dari barang itu, barang yang dipercayakan itu. Nah, sebagai orang beriman sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, apa yang bisa kita lakukan supaya kita mampu melihat kasih Tuhan melalui kepercayaan yang diberikannya di dalam hidup kita? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang beriman. Yang pertama, ia tidak mencerca keadaan, tidak mengeluh, dan tidak bersungut-sungut di belakang. Yang kedua, orang beriman mempunyai kacamata yang lain untuk memandang kehidupan. Dan yang ketiga, orang beriman tidak hanya merenung, melainkan melakukan aksi. 3 hal itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan sekarang kita akan mencoba untuk melihat satu persatu. Yang pertama, sebagai orang beriman, apa yang perlu kita lakukan untuk menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Tidak mencerca, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak mengeluh dan bersungut-sungut di belakang. Ada sebuah cerita tentang seekor badak. Seekor badak ini, dia ini pinter gambar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu saat itu di depannya sedang terbentang pemandangan indah yang ingin dia gambar saat itu. Maka dia mengambil satu kertas dan alat gambar. Dia menggambar pemandangan itu. Setelah gambarnya jadi, dia heran. Loh, kok ada gambar segitiga ya? Dia ambil kertas lagi, dia mencoba untuk menggambar lagi. Dan beberapa kali gambar, hasilnya sama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam gambar itu ada wujud segitiga yang masuk di dalam gambar itu. Lalu datanglah seekor kera mendatangi badak itu. Lalu akhirnya ketika melihat hasil gambarannya badak itu, dia berkomentar, iya toh ya badak, itu segitiga itu loh sebenarnya apa coba? Apa katanya badak? Apa coba, Bapak, Ibu, dan Saudara, segitiga itu? Segitiga itu adalah gambar cula dari si badak itu yang menutupi pandangan si badak ketika si badak itu menggambar pemandangan yang ada di depan. Dia akhirnya tidak bisa melihat keindahan yang ada di depannya secara utuh. Tetapi ngomel karena gambarku kok ada segitiga, ini segitiga apa ini bikin jelek. Nah, kadang hal-hal buruk itu bukan karena hal itu buruk, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi karena cara kita yang selalu mengeluh, yang selalu mencerca keadaan, yang selalu bersungut-sungut sehingga tidak bisa melihat keindahan, tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa melihat kasih Tuhan yang sebenarnya itu ada di depan mata kita dan perlu kita syukuri. Yang kedua, orang beriman mempunyai kacamata yang lain untuk memandang kehidupan. Nah, kalau tadi orang dengan satu talenta sibuk dengan pikiran negatifnya. Sebaliknya, orang dengan 5 dan 2 talenta melihat sisi lain dari nilai-nilai 5, 2, 1 itu. Sebuah keindahan karena sejatinya hidup itu dimulai dengan rasa syukur sehingga mampu untuk melihat berkat Tuhan, mampu untuk melihat pemeliharaan Tuhan, mampu untuk melihat kepercayaan yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan. Ketika hidup kita jalani dengan kacamata gelap, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka dipastikan
hidup itu menjadi gelap juga. Tidak ada terang, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Lawang kita makainya kacamata gelap. Maka terang di dalam kehidupan, terang di dalam hati dimulai dengan menyingkirkan pandangan-pandangan negatif terhadap Tuhan dan kehidupannya. Yang ketiga, orang beriman tidak hanya merenung, melainkan melakukan aksi. Nah, inilah pembeda antara kubu yang pertama, orang yang dipercaya 5 dan 2 talenta, dengan kubu yang satunya, orang yang dipercaya 1 talenta. Sesederhana apapun, sekecil apapun, setidak penting apapun, ketika dilakukan dengan ketulusan, dengan tanggung jawab, maka itu akan menyukakan hati Tuhan. Dan cerita kita berbicara itu, setiap ada perkara kecil, maka melalui itu kita akan diberi kepercayaan pada tanggung jawab yang lebih besar. Tidak meremehkan segala kepercayaan tanggung jawab yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sehingga lakukanlah semuanya dengan ketulusan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Terima tanggung jawab kepercayaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jangan lihat nilainya. Aku bakal dapat berapa. Jangan lihat bentuk pekerjaannya. Ini pekerjaan besar atau kecil, penting atau remeh-temeh. Jangan lihat siapa yang memberi tanggung jawab. Karena sebenarnya di balik siapapun yang memberikan tanggung jawab itu, ada Tuhan yang sebenarnya mempercayakan itu kepada Anda. Dan jangan lupa, lakukan semua dengan cinta. Orang yang dipercaya 5 dan 2 talenta tidak akan mampu mengembangkan talenta itu tanpa ada kecintaan kepada Tuhan dan kecintaan pada talenta itu sendiri. Tidak ada yang ringan tapi. Tidak ada yang ringan dalam sebuah tanggung jawab. Semuanya pasti memiliki beban. Semuanya pasti memiliki tantangan. Namun apabila dilakukan dengan cinta, maka kita akan melakukannya dengan sukacita. Lakukan dengan cinta, maka akan menjadi sukacita. Saya akan mengulang ayatnya yang ke-21 dan ke-23. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Karena itu, setialah. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan di muka bumi, kita senantiasa memperbarui pengakuan iman kita, sekaligus meneguhkan pengakuan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, dipersilakan untuk berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama jemaat Tuhan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, serta saudara, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita baca firman Tuhan Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang
ke-23 sampai dengan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Untuk mengiringi persembahan, kita memuji kidung pujian 415, ayatnya yang pertama dan yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Mari saat ini kita masuk di dalam doa syafaat, kita menyerahkan keberadaan kehidupan kita kepada Allah Sang Pemilik dan Pemelihara hidup kita. Kita masuk di dalam doa. Perkenankan kami menghadap kepadamu Tuhan, Bapa yang maha baik dalam hidup kami, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang mengerti setiap suara hati kami dan menjawab itu semua sesuai dengan kehendak dan hikmat Tuhan. Kami bersyukur saat ini Bapa, kami menikmati hembusan nafas pemberian Tuhan. Kami dapat melakukan begitu banyak hal dalam hidup kami. Kami mampu untuk melayani Tuhan dan sesama karena kebaikan Tuhan sendiri. Maka mampukanlah kami Tuhan untuk memakai waktu pemberian Tuhan dengan semakin bijaksana. Dan kami semakin bersyukur karena Tuhan memakai kami sebagai sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Perkenankan kami saat ini menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Segala tantangan kehidupan yang dijalani di dalam hari-hari kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kami pun percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan negara kami saat ini. Tuhan tidak meninggalkan bangsa kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan memelihara kehidupan bangsa dan negara kami. Namun tetap kami ingin mengiring doa bagi pemimpin negara kami,
Biarkan kebijaksanaan Tuhan menolong agar kebijakan strategis yang diberlakukan bagi warga negaranya semuanya bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan kebaikan warga negara. Demikian juga kami sebagai warga negara, Tuhan tetap mampukan kami untuk menjadi warga negara yang mengerti untuk bertindak di dalam kehidupan kami bernegara. Demikian juga tolonglah kami agar kami pun tetap taat pada peraturan, anjuran, dan protokol yang diberlakukan di dalam kehidupan bangsa kami. Kami juga mendoakan Tuhan kehidupan gereja kami. Kami merindukan untuk bisa beribadah kembali di gedung gereja. Dan saat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ketika persiapan itu berjalan, maka ada pola kebiasaan baru yang perlu juga dimengerti oleh warga jemaat. Dan kiranya warga jemaat berjalan bersama-sama di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kami mendoakan warga jemaat yang saat ini menderita sakit ya Bapak, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Demikian juga warga jemaat yang saat ini berada di dalam pergumulan, kiranya tangan Tuhan sendiri yang penuh kuasa berkenan untuk menolong, menguatkan, dan memberikan pertolongan. Kami ingin berdoa bagi keluarga lepas keluarga. Dinamika yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kiranya itu mendewasakan setiap pribadi. Dan kami percaya bahwa ada damai sejahtera Tuhan yang tetap tinggal dalam kehidupan keluarga. Sehingga biar relasi dan hubungan yang dibangun dalam keluarga semuanya didasari oleh cinta kasih. Seperti yang sudah Tuhan teladankan kepada kami. Anak-anak kami Tuhan di dalam perjuangan mereka untuk meraih masa depan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mengiring, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, demikian juga orang tua yang mendampingi anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa anugerahkan hikmat. Warga jemaat yang saat ini berusia senja ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menopang, Tuhan menguatkan dan menghiburkan, agar sungguh di tengah usia senja simbah-simbah kami, mereka semua tetap bersama-sama dengan Kristus di dalam membangun pengharapan dan imannya. Kami pun juga saat ini menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, ya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan menolong agar persembahan yang dikelola oleh majelis jemaat semuanya dikelola dengan hikmat Tuhan dan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah Bapa doa kami yang tidak sempurna, namun kami menaikkannya dengan rasa syukur dan percaya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga.
Bapak, Ibu, Saudara disilahkan untuk berdiri. Kembalilah ke dalam dunia. Lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar dan sertakan senantiasa Kristus dalam langkah-langkah kehidupan. KPK 111, kita pujikan baitnya yang pertama. Gusti nuntuno kawulo. Gusti mugi sampun ngantos tilar kawula. Kawula tansah ngraosna berkah paduka. Gusti mugi nuntun kawula. Kawula tansah ngraosna berkah paduka. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus, sumber hikmat dan kekuatan kehidupan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai Maranatha. Amin.